Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 3 energi alternatif. Pembelajaran ke-1. Anak-anak, kalian siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan dalam video ini. Anak-anak, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Ya, seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwa energi itu bisa habis ketika kita menggunakannya terus-menerus. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut, diskusikanlah dengan temanmu, kemudian buatlah layang-layang untuk kamu bermain. Bagaimana membuat layang-layang? Pertama, kalian harus menyiapkan bahan-bahan, yaitu kertas koran bekas berukuran 30 x 30 cm. Yang kedua, bambu berukuran 80 cm yang memiliki lebar 1 cm. Yang ketiga, bambu berukuran 40 cm berukuran lebar 1 cm. Yang keempat adalah benang wol. Yang kelima, gunting. Yang terakhir adalah lem. Sekarang kita akan mengetahui cara membuatnya. Cara membuat layang-layang. Letakkan bambu secara menyilang. Ikat bambu dengan menggunakan benang. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. Letakkan ikatan bambu di atas koran, kemudian jiplaklah. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Gunting kertas koran tepat di atas garis. Kemudian, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan gunting kertas koran. Buatlah lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Masukkan benang dan ikat ke titik-titik persilangan. Kemudian yang terakhir, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, layang-layangmu bisa terbang di langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang. Sumber energi alternatif ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah gelombang laut, yang kedua bahan bakar bio, yang ketiga panas bumi, matahari, air, dan yang terakhir adalah angin. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Energi alternatif yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain.
Yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, tenaga listrik. Oleh karena itu, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat di bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, dan kelapa sawit, kacang tanah, serta kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat sebuah peta konsep atau peta pikiran tentang energi alternatif dan kemudian ceritakan hasilnya kepada temanmu. Ini adalah buku atau tugas yang ada di buku kalian. Sumber energi alternatif. Matahari merupakan energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Yang kedua adalah angin. Nah, ini angin dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang ketiga, gelombang air laut. Yang keempat adalah bahan bakar bio. Yang kelima, bahan panas bumi. Yang terakhir adalah energi air bisa dimanfaatkan sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Ini ada keterangan tentang minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti kita di Indonesia ini. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini merupakan potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Nah, salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Nah, proses pengolahan pun cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang lebih murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Nah, pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan anak-anak. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya ini membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik pasti membutuhkan tangan-tangan yang terampil untuk mengemasnya.
Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Apa saja itu ya? Anak-anak, selain kelebihan menggunakan minyak jarak, tentu juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kita tidak hanya mengalami pusing. Penggunaan minyak jarak juga dapat membuat kita pingsan bahkan sesak napas. Terlalu banyak mengkonsumsi minyak jarak dapat menimbulkan keracunan, sehingga tubuh akan mengalami diare dan muntah-muntah. Tubuh pun akan mengalami dehidrasi yang cukup berat. Nah, ini adalah gambar di sekitar kita penggunaan energi alternatif. Energi alternatif itu terdapat di sekitar kita banyak sekali ya. Nah, karena energi alternatif ini tidak terbatas penggunaannya, kita harus bijak dalam menggunakan energi. Kesimpulannya adalah energi alternatif adalah energi yang digunakan sebagai cadangan dan menciptakan energi yang mungkin ramah lingkungan. Anak-anak, demikianlah untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap semangat membaca, dan jangan lupa menjaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.